Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan tentang fikih zakat, pada pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan tentang harta-harta yang wajib dizakati, yaitu ada 9 macam. Kemudian juga tentang nisab atau ukuran yang wajib dizakati dari masing-masing barang-barang tersebut. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut atau penggunaan zakat. Zakat bisa digunakan untuk semua atau sebagian dari 8 kelompok berikut ini. Artinya ada 8 golongan atau 8 kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat. Kelompok yang pertama adalah kelompok fakir. Fakir yaitu setiap orang yang pengeluaran hidupnya sama dengan penghasilannya. Misalnya kalau dia menerima gaji setiap bulan sebanyak 3 juta rupiah, kemudian juga pengeluaran hidupnya sebanyak 3 juta rupiah juga. Itu fakir. Kelompok kedua adalah miskin. Miskin yaitu setiap orang yang pengeluaran atau biaya hidupnya lebih besar daripada gaji atau penghasilannya. Misalnya kalau gajinya 3 juta setiap bulan, biaya hidupnya dan pengeluarannya sebanyak 3,5 juta misalnya. Kelompok ketiga adalah al-amilin, amil zakat, yaitu orang-orang yang diutus atau ditunjuk oleh Imam Ma'sum alaihissalam atau oleh wakil Imam Ma'sum, yaitu Imam Zaman pada masa sekarang ini, diutus atau ditugaskan untuk mengumpulkan, untuk menyimpan dan membagi-bagikan zakat. Itu pengertian wal amilina 'alaiha, pengertian para amil zakat. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang juga berhak menerima zakat. Mu'allaf yaitu orang yang hatinya sudah cenderung kepada agama Islam dengan melihat tanda-tanda dan qarinah-qarinahnya. Misalnya jika seorang non-muslim itu diberi zakat karena sudah ada kecenderungan kepada Islam, maka dia akan membuat lebih cenderung lagi atau lebih mendekati kepada agama Islam, sehingga dengan zakat yang dia terima itu dapat menarik dia memilih agama Islam. Yang kelima, kelompok yang menerima zakat adalah memerdekakan para budak. Ini pun untuk tujuan memerdekakan budak, seseorang bisa menerima zakat. Tetapi pada masa sekarang ini kita tidak memiliki seseorang sebagai budak sehingga harus dimerdekakan. Pada masa Rasulullah ketika seorang menjadi budak dan dia ingin dimerdekakan oleh tuannya dan harus membayar, maka dia berhak menerima zakat. Tetapi pada masa sekarang kita tidak memiliki budak sehingga kelompok kelima ini tidak ada dan tidak berlaku. Adapun pengakuan orang-orang sebagian Wahabi Salafi yang menjadikan sebagian orang seperti pembantu sebagai budak,
itu sama sekali tidak benar dan dilarang. Itu termasuk menyalahgunakan hukum dan mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu memperbudak sebagian pekerja atau pembantu. Kelompok yang keenam yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya. Orang yang banyak hutangnya dan dia terlilit karena keperluan hidupnya yang halal, kemudian tidak mampu untuk melunasinya, maka dia berhak menerima zakat demi untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian kelompok yang ketujuh adalah digunakan dalam hal-hal yang berada di jalan Allah, yaitu seseorang yang biasa menggunakan uang untuk di jalan Allah, seperti membangun masjid, membangun musholla, dan lain sebagainya, itu berhak menerima zakat. Maksud di jalan Allah yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat umum dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti pembangunan jalan, jembatan, Husainiyah, majlis ta'lim, dan lain sebagainya. Setiap penggunaan untuk jalan tersebut fisabilillah jalan Allah, maka boleh menggunakan uang zakat. Kelompok terakhir adalah kelompok orang-orang yang bepergian yang kehabisan bekal sehingga tidak bisa pulang karena bekalnya habis atau ongkosnya habis, sekalipun dia orang kaya di negaranya atau di kotanya. Misalnya katakanlah ada orang yang pergi ziarah atau pergi umroh, ziarah ke makam Rasulullah dan para ma'sumin, keluarga beliau di sana, atau orang yang pergi ziarah ke Karbala, ke Najaf, ke Mashhad, dan lain sebagainya. Kemudian di perjalanan uangnya hilang atau terjadi kecelakaan sehingga bekalnya habis. Nah, orang-orang seperti ini walaupun di negaranya kaya atau di kampungnya dan kotanya kaya, dia berhak untuk menerima zakat demi menutupi kebutuhannya. Dan ini terkadang terjadi, walaupun mungkin barangkali langka atau jarang, tapi mungkin terjadi. Nah, orang ini menerima zakat untuk agar dia bisa kembali pulang ke negaranya atau ke kampung halamannya. Itulah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat harta yang sudah kita bicarakan tadi secara singkat. Kesimpulannya dari kajian yang sudah kita bicarakan adalah yang pertama, bahwa harta-harta yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya adalah gandum, syair, yaitu sejenis gandum yang kurang bagus, kemudian kurma, kismis, unta, sapi, kambing, emas, dan perak. Ada 9 jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisabnya, yaitu ukuran yang wajib dizakati. Selain barang-barang ini, apapun bentuknya tidak wajib dizakati. Seperti padi, ya misalnya, atau buah-buahan, sekalipun memiliki bertonton, berhektar-hektar, itu tidak wajib dizakati. Nanti itu kewajiban adalah khumus, masuk bab khumus, bukan bab zakat. Kesimpulan kedua adalah bahwa zakat itu akan menjadi wajib jika harta yang harus dizakati itu sudah mencapai ukuran nisab, ukuran tertentu yang sudah kita bicarakan tadi. Ukuran nisab dan ukuran zakat tiap-tiap harta tersebut yaitu sudah kita sampaikan ya pada kajian yang telah lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa zakat itu harus diberikan kepada 8 kelompok yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dengan sangat jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, di situ ada ungkapan innamas shadaqat. Shadaqat di sini adalah shadaqat yang wajib, yaitu zakat. Baik zakat
harta, zakat barang-barang 9 tadi itu, maupun zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kesalahan, kekeliruan atau kejanggalan, mohon dimaafkan dan dikoreksi serta diperbaiki. Dan saya mohon doa untuk selalu. Saya akhiri, wala faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.